Ya, assalamualaikum. Kita baru dapat kabar terjadinya kecelakaan tragis ya, mengerikan, mencekam di pintu tol Ciawi ya, tepatnya di Bogor ya, di mana dikabarkan ada sekitar 6 orang ya meninggal dunia. Nggak tahu kalau nantinya akan bertambah. Nah, kejadian ini terjadi pukul 23.35 tanggal 4 Februari. Ada juga yang menginformasikan terjadi pada pukul 00 sekian. Ya, berarti masuk ke tanggal 5 Februari. Nah, ini mungkin kita akan tanggapi karena apa? Karena kejadian yang menimpa ini diduga karena adanya kelalaian dari sebuah truk kontainer yang mengalami remblong. Sebelum itu saya akan menyapa Bunda Cayo. Ya, selamat malam Bunda. Iya, Assalamualaikum Mas Denny. Ya, apa yang Bunda bisa tangkap dari kejadian ini? Silakan. Dari kejadian ini kan kejadian yang selalu berulang dan berulang ya, terlepas dari masalah musibah. Tapi yang di sini adalah masalah keselamatan nyawa. Berhubungan dengan profesi driver gitu ya. Karena seorang driver itu dia bertanggung jawab atas segala pekerjaan dan alat kerjanya. Jadi sebelum berangkat itu dia kan harus periksa itu kelayakan kendaraan yang mau dipakai. Kalau memang dia tahu, kan menyampaikan ke pihak kantor atau atasannya. Kalaupun misalnya atasannya itu menyuruh Bismillah aja, insya Allah nggak ada apa-apa, nggak bisa seperti itu karena standar keselamatan kerja itu yang utama, dan itu yang tahu adalah driver karena memang udah profesi dia untuk mengetahui alat kerjanya itu kelayakannya bagaimana. Kalau tahu ada bahaya, misal kampas remnya waktunya ganti, bannya waktunya ganti, ya dia jangan mau dong bertugas dengan kendaraan ala kadarnya. Itu maaf, menurut saya seperti itu. Ya, yang kejadian kemarin bus yang alami remblong Bun di Jalan Batu ya. Itu kan sopirnya juga kena, pemilik busnya juga kena gitu. Mudah-mudahan ini bisa diselidiki lebih dalam. Apakah memang ada kelalaian dari sopir atau tempat pengelolanya ya, atau tempat pemilik dari mobil kontainer itu sendiri. Ya, jadi ini akan saya bacakan ya teman-teman, dimana kondisi di lokasi itu memang sangat mencekam ya. Ada salah satu petugas tol, nggak tahu kalau salah satu dari petugas juga jadi korban meninggal dunia, saya nggak tahu. Cuman yang direkam sama petugas tol itu kondisinya sangat mencekam. Saya melihat sosok pemuda yang memakai seragam tol, kemudian dia menceritakan secara singkat ya, karena dia kondisinya berdarah Bun. Dia kondisinya berdarah, kemudian dia memvideokan kondisi yang ada di belakangnya. Dan saya melihat di antara itu ada korban yang berserakan di bawah, dan kondisinya itu memang udah ya kayak mana ya, wallahu alam ya. Kondisinya itu udah bukan utuh lagi ya. Ada yang udah terpotong-potong gitu. Ya nggak layak lah untuk diceritain gitu. Nah, dan saya melihat ada beberapa mobil yang juga terbakar teman-teman. Jadi ini memang mungkin nggak tahu ya, mungkin kenceng banget ya. Kalau dari gaya dan kondisi yang di lapangan tuh kayaknya kenceng banget gitu loh. Silakan Bun. Ya, dari apa yang saya bilang tadi ya, driver tuh harus mengerti dari awal. Kalau udah tahu kondisi misalnya kampas rem waktunya ganti, apa berarti kan kendaraan tuh nggak layak. Kenapa dia harus berpacu kencang? Itu kan resiko. Sedangkan di tol sendiri kan ada rambu-rambu yang menuliskan kecepatan sekian, kecepatan sekian. Oke lah, rem blok. Tapi gini dulu, Bunda kan sering yang lewatin sana ya, gerbang tol Ciawi ya. Gerbang tol, iya, karena kan kita meeting di Bogor kan pasti lewat. Saya mau kan tahu, dari Bogor mau ke Jakarta pasti lewat. Gerbang tol Ciawi itu berada di turunan atau memang dataran biasa, nggak ada naik nggak ada turun di pintu gerbangnya itu? Biasa itu. Nah, pertanyaannya kenapa kontainer itu seolah-olah kenceng gitu? Ya, dari kondisi yang ada di lapangan kan seolah-olah dia kenceng tuh. Ini ada spekulasi kan, emang apakah remblong ataukah disengaja atau ngantuk? Ini kan bisa menjadi penyebab toh. Bisa keduanya.
remnya blong juga mengantuk karena pengalaman ya, kita pengguna jalan di jalan tol, kita mobil kecil nih, pasti kan akan diklakson-klakson itu. Padahal kan seharusnya dihimbau itu adalah kendaraan-kendaraan besar itu jangan lewat tol itu pada jam kerja, karena banyak mobil-mobil kecil gitu loh. Kebanyakan kan harusnya kendaraan besar-besar itu adalah malam, memang malam gitu loh, tidak untuk lewat pada jam kerja. Dan kalaupun dia nggak menguasai rem ya karena dia yang ngebut, ya memang seperti itu. Di tol itu kayak raja jalanan ya, kendaraannya kecil-kecil harus minggir, harus ngalah gitu. Tapi kalau yang sopir yang mohon maaf ada etikanya, dia akan ngerti, dia nggak akan menyalip mobil-mobil kecil. Gini Bun, ini kejadian ini ya, ini kan dugaan sementara rem kontainer, salah satu kontainer kendaraan ini mengalami rem blong. Tapi mungkin ada dugaan juga nantinya setelah dikembangkan, ya nggak tahu nih sopirnya selamat apa enggak. Ya tapi di antara 6 itu apakah salah satu sopir juga nggak tahu. Nah jadi yang saya mau duga, apakah ini memang rem blong? Kalau ada rem blong berarti kan ada klakson-klakson tuh dari jauh kan. Nah kalau nggak ada klakson berarti diduga dia ngantuk ya Bun ya. Ngantuk, ya ngantuk. Karena resiko ngantuk itu rata-rata kok orang itu kalau udah kenyang gitu ya. Orang kalau udah kenyang atau habis mandi itu malah mengantuk. Makanya kan atau di jalan yang biasanya yang lurus ya Bun ya. Kemudian angin sepoi-sepoi. Iya. Itu udah nggak akan terasa kok. Orang mengantuk ketika mengemudikan kendaraan itu nggak akan terasa, terutama setelah makan. Itu ngantuknya luar biasa, apalagi setelah mandi. Makanya kalau sopir yang mengerti, dia nggak akan pernah mau mandi sebelum benar-benar pekerjaannya selesai. Karena apa? Mandi itu membuat ngantuk. Mandi seger, terkena angin ngantuk, makan terlalu kenyang juga ngantuk itu loh. Dan ngantuk itu memang benar-benar nggak berasa banget. Seliut, tapi seliutnya kalau nabrak, seliutnya kalau kecemplungan itu fatal gitu loh. Apalagi dengan kondisi kelayakan kendaraan yang nggak layak tadi. Iya. Bun, sering nggak kejadian kecelakaan di daerah pintu tol atau di jalan tol Ciawinya sendiri? Jarang, sebenarnya jarang. Nggak seperti Cipulir ya, jarang. Jadi jarang ya. Oke. Jarang. Jadi kalau dilihat ini kejadiannya mungkin baru kali pertama dalam sejarah di pintu tol ya, ada kontainer yang mengalami rem blong dugaan pertama. Kemudian sebabkan ini 6 orang ya. 6 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tragis itu, di mana korbannya itu teman-teman berserakan di bawah. Ya mudah-mudahan gimana ya, tidak bertambah lah ya, dari 6 orang ini gitu. Ya logikanya kan kalau di pintu tol tuh orang memperlambat loh, iya kan? Namanya pintu tol, semua orang tuh memperlambat harusnya. Kenapa ini remblong, apa ngebut, apa ngantuk ya kan? Perlu menunggu hasil penyidikan. Karena namanya pintu tol tuh nggak ada orang makin kenceng, makin lambat. Oke Bun. Mungkin kita sampai di part ini, kita akan lanjut di analisa yang kedua. Apakah memang ada penyebab lain dari tragedi yang ada di tol Ciawi yang bertepat pada pergantian tanggal ya, tanggal 4 ke tanggal 5 ya teman-teman. Ya, kita lanjut di part berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.